Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada, selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara virtual pada pagi hari ini, dan semoga kita senantiasa berada dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Mari fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Berita Jemaat Minggu 12 September 2021. Yang pertama, dukung terus channel YouTube multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jumat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 002 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk pada ibadah hari Minggu ini. Kita akan menyanyi dari PKJ nomor 11, bait yang pertama hingga yang ketiga. Inilah hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diundang untuk berdiri, kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 204, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Di dunia yang penuh cemar.
bersamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab pada minggu ini yang terambil dari Amsal pasal 1 ayat 20 hingga 23, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Hari-hari hidup kami tetap Engkau jaga dan pelihara. Engkau berkati segala apapun menjadi usaha dan pekerjaan kami. Engkau sertai kami dalam setiap langkah juang kami, Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu mengasihi, memberkati, dan menjaga memelihara kehidupan kami. Namun Bapa, dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu ampuni kami Bapa. Layakkan kami, perbaharui kehidupan kami agar hidup kami menjadi lebih baik. Terlebih Bapa, kami mampu melakukan segala apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami memahami rancangan-Mu dalam kehidupan kami, hingga hidup kami sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan salah kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nasihat hikmat. Hikmat bersuruh nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur Tuhan saat ini kembali kami boleh beribadah
pada hari Minggu ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam segala keterbatasan kami tidak pernah menghambat kami untuk datang kepadamu. Dan saat ini kami datang kepadamu memuji dan memuliakan namamu. Allah Bapa yang ada di sorga, kami mohon berkat-Mu saat ini, terutama bagi kami yang akan membacakan dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah ini. Biarlah apa perkataan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melaksanakan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh terberkati dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Pengelis, sebagai nas bacaan perenungan untuk kita pada saat ini dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, di atas perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adalah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kembali kita boleh bersama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema bulanan kita pada saat ini dalam Almanak Nas yaitu iman yang berwujud dalam keadilan terhadap sesama ciptaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, dosa karena lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau mengawali dengan sebuah cerita atau pengalaman orang lain, walaupun bukan saya yang mengalami. Ada banyak orang yang bisa tertipu, entah melewati telepon atau melewati perkataan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dan ketika orang itu tertipu, pada awalnya dia tidak merasa ditipu dan apa yang dikatakan oleh orang itu benar sekali, sehingga mereka mampu untuk mengeluarkan dana besar tanpa berpikir panjang bahkan, karena merasa bahwa apa yang dikatakan itu memang benar. Misalnya ketika mereka ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, dikatakan bahwa mereka mendapat hadiah besar, lalu mereka harus mentransfer sebagai biaya ini dan itu dilakukan dan dituruti
lalu sadar akhirnya ketika uang itu sudah ditransfer. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi dari pengalaman itu kita dapat melihat dan belajar bahwa mulut kita ini memiliki kuasa untuk mengendalikan. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Harus berhati-hati dengan hikmat dan bijaksana apa yang kita keluarkan dari mulut, karena bisa mencelakakan dan juga bisa menjadi berkat. Padahal misalnya ketika kita ditelepon oleh orang itu, kita tidak mengenalnya, kita tidak tahu siapa dia. Apabila kita memberikan sesuatu, uang misalnya, maka itu menjadi sia-sia karena kita tidak kenal orang itu, hanya dengan ucapan saja. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh teks ini, memang ukuran daripada lidah ini salah satu alat indera yang kita punya ini untuk mengecap tentunya, dan juga untuk merangkai kata-kata, ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan saat ini, kapal yang besar saja dapat dikemudikan oleh kemudi yang kecil, oleh jurumudi. Nah, oleh sebab itu lidah ibaratkan alat untuk mengemudi. Tapi jurumudinya harus hati-hati, karena apakah bisa salah jalan atau jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, dosa karena lidah. Ketika kita berbicara tentang lidah, banyak ungkapan yang juga pernah kita dengar Bapak Ibu Saudara. Ungkapan ini yang mengatakan bahwa memang lidah tak bertulang, atau juga ada yang dikatakan penyambung lidah rakyat, atau yang ada juga yang mengatakan goyang lidah. Ini semua merupakan satu ungkapan kepada lidah yang salah satu alat indera terkecil dalam tubuh kita, termasuk yang kecil. Walaupun yang anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Ini yang dikatakan oleh Yakobus ini. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati kita. Sehebat apapun, sekuat apapun hewan buas, baik yang di laut maupun di darat ataupun di udara, dapat dijinakkan oleh manusia, tetapi lidah berakibat fatal, karena tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkannya. Oleh sebab itu lidah dapat merusak kehidupan secara luas dan juga merusak kesehatan tubuh seseorang jika ia tidak tahan menahan selera makan. Oleh sebab itu lidah harus dikendalikan dengan roh hikmat yang datang daripada Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita akan mencoba melihat teks ini Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Yakobus ini Bapak Ibu Saudara. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara yang dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan mata air tawar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut atau apa yang diperbuat oleh lidah, semuanya bersumber dari satu tempat, yaitu hati kita. Nah, oleh dengan demikian, ketika kita tahu bahwa hal baik positif maupun negatif semuanya tergantung yang meluap daripada hati, karena hati yang mengontrol lidah, layaknya nakhoda kapal yang memegang kemudi kapal, hendak mau dibawa kemana kapal itu, mau karam ataupun memutar kembali ataupun mencari jalan yang benar, itu tergantung dari kemudi yang juga dinokdai oleh pemegang kemudi. Maka oleh sebab itu kualitas iman kita harus tampak dari perkataan yang bersumber daripada hati kita. Oleh sebab itu mari kita sebagai seorang yang beriman, harus mampu memancarkan dan mewujudkan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu sebagai seorang yang diselamatkan. Sesuai dengan tema yang pada bulan ini kita renungkan, iman yang berwujud dalam keadilan terhadap sesama ciptaan ini,
Marilah kita benar-benar mampu menampakkan sikap hidup yang telah dikuasai oleh firman Tuhan. Hati yang telah dikuasai oleh perkataan Tuhan akan memancarkan perkataan yang bersumber daripada Tuhan. Komunikasi dengan hubungan manusia dilakukan salah satunya adalah dengan perkataan. Maka firman Tuhan yang mengajar kita untuk membangun kehidupan dengan perkataan telah diterangi oleh kuasa Tuhan, yang menghadirkan kuasa keselamatan Tuhan bagi kita sebagai sesama manusia. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iman yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Kristus akan memancarkan dan berbuahkan perkataan yang membangun, menguatkan, membawa damai, sukacita bagi setiap orang. Marilah kita pakai setiap perkataan yang keluar dari mulut kita bukan menjadi senjata kelaliman, tetapi pakailah menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus bersabda, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius pasal 12 ayat yang ke-36. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, marilah kita pakai apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita dengan kuasa firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Gambarkan dan cirikanlah hidup kita sebagai orang yang terselamatkan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan boleh memberkati orang lain. Dan jangan juga apa yang kita ucapkan yang keluar dari mulut tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu juga tidak baik. Harus bersinergi dan berintegritas, dan itulah yang memancarkan kuasa kasih karunia yang memberkati orang. Jangan hanya kata-kata saja yang baik, tetapi perbuatan juga tidak baik, itu juga hal yang tidak benar. Tapi biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan semuanya benar. Percuma juga jika segala sesuatu kita katakan benar, kita tidak melakukan hal yang benar, itu juga tidak baik. Kita melakukan yang benar tapi tidak diiringi dengan kata-kata yang benar, itu juga kurang baik. Nah, oleh sebab itu Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 terus mengingatkan kita, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur Tuhan saat ini yang boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena berkat kasih karunia-Mu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga saat ini kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, apa yang Kau katakan boleh memberkati kami, untuk kami boleh berhikmat, menggambarkan dan mencirikan sebagai anak Kristus yang diterangi oleh kasih dan kuasa Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, baik melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas kehidupan kami semua, umat manusia, terutama di muka bumi ini. Biarlah kedamaian, ketentraman, keadilan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, kami percaya kuasa Tuhan yang menyertai. Tuntun pimpin bangsa negara kami Tuhan, baik dari pemerintah pusat sampai pelosok daerah, Tuhan pakai, sehingga roh hikmat yang datang daripada Tuhan, yang ada dalam hati mereka, yang keluar dari mulut mereka, yang membawa kedamaian, ketentraman dan keadilan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kegiatan kami, kehidupan kami umat-Mu pada saat ini, terutama dalam situasi kondisi di mana kami mengalami bencana alam. Kami tahu bahwa semuanya itu adalah karena kerakusan, keegoisan kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang tidak menghargai ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kuatkan bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami musibah, mengalami kebanjiran, sehingga mereka kehilangan tempat di mana mereka beristirahat, rumah ternak, ladang sawah mereka yang pada saat ini hilang hanyut. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang memampukan melalui para donatur, orang-orang yang dengan kerendahan hati untuk berbagi, saling menguatkan dalam masa-masa situasi kondisi pada saat dalam bencana alam, banjir yang terjadi pada saat ini di berbagai wilayah dan daerah Kalimantan Tengah. Ya Tuhan, urapi berkati kami pada saat ini. Begitu juga dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih juga terus berlangsung saat ini.
kami tetap memohon kepada Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh terbebas bersama-sama dengan pemerintah. Kami bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Allah Bapa yang ada di sorga, kami mohon berkat-Mu turun atas jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini yang mengikuti ibadah ini dari berbagai tempat. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, mengurapi seluruh jemaat Tuhan, sehingga jemaat mulai terberkati setiap pemberitaan firman Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dituntun oleh kuasa pengajaran yang benar yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat dalam kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Berikan mereka berkat dan rezeki, bahkan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan pada saat ini, dimanapun berada. Kami percaya mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan memberkati dan mengurapi secara khusus jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Engkau memberkati jemaat kami pada saat ini Tuhan, yang boleh beribadah secara online maupun mereka yang beribadah tatap muka di gereja saat ini. Tuhan memberkati dan mengurapi jemaat-Mu yang ada tempat ini, supaya dapat bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka dijaga dan dilindungi, diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan, kasih karunia, damai sorgawi Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, inilah syafaat dan syukur kami yang kami naikkan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk pada persembahan syukur. Dengarkanlah nas persembahan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kehidupan kami, Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Karena itu Bapa, melewati segala usaha pekerjaan yang dibebankan kepada kami masing-masing, kami mendapatkan rezeki yang berkelimpahan. Karena itu Bapa, pada kesempatan ini kami ingin membagikan sebagian dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah apapun yang kami berikan pada saat ini dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami menggunakan berkat yang masih sisa dalam hidup kami. Biarlah kami juga mampu berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan syukur ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, sidang jemaat kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, Tuhan ambil hidupku. Memuji
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya di segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan bersama-sama dan diakhiri dengan kita bersama menyanyi haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.